Assalamualaikum, kembali ke persiapan umroh kita. Ini tentang mikot. Jadi di awal pada saat kita uh, tekan kontrak dengan biro, kita mencari biro ini kita harus mencari tahu bahwa kita mau landing di mana nanti. Kalau kita landingnya di Jeddah, biasanya untuk mikot, karena dari Jeddah ke Mekah itu kan lebih dekat daripada ke Madinah. Jadi biasanya jadwal pertama itu langsung umroh. Jadi mikotnya itu ditancapkan atau kita mengucapkan niat untuk umroh itu di dalam pesawat ketika pesawat berada di atas Yalamlam. Jadi untuk jamaah itu bisa bersiap dari bandara sudah pakai baju ihram, kemudian nanti begitu ada pemberitahuan bahwa sudah akan memasuki Yalamlam, kita mengucapkan niat untuk berumroh. Dan bagi yang belum berganti pakaian umroh, harus mulai berganti pakaian umroh dan berlaku larangan-larangan umroh. Jadi begitu nanti landing di Jeddah terus melanjutkan perjalanan ke Mekah menggunakan bis, itu langsung umroh. Jadi keuntungannya itu karena tenaga kita masih full power ya, baru aja datang gitu langsung umroh gitu, masih semangatnya gitu. Tapi kalau yang dari bironya itu jadwal pertamanya adalah landingnya di Madinah. Kalau landing di Madinah itu biasanya kita akan ibadah dulu di Madinah sekitar 3-4 hari atau bahkan mungkin 5 hari, nggak tahu. Itu ketika kita mau berangkat umroh ke Mekah nanti, mengambil mikotnya di Dzulhulaifah ataupun di namanya Bir Ali, Masjid Bir Ali. Jadi ini perjalanan cukup jauh dari Masjid Bir Ali ke Mekah, sekitar 6 jam kalau nggak salah 6 jam di Masjid Bir Ali. Jadi kita menancapkan mikot di sini. Tuh. Terus kalau kita sudah bermukim di Mekah, misalkan kita sudah dari Madinah nih, kita sudah umroh pertama udah kelar nih, kemudian kita masih mau umroh lagi untuk mengumrohkan saudara-saudara kita, orang tua kita barangkali yang belum umroh, itu kita bisa mengambil mikotnya itu di Tan'im ataupun Masjid Aisyah. Itu lokasinya dekat dengan Mekah. Kalau untuk kendaraan kayak mobil gitu sekitar 15-an menit gitu. Dulu sih infonya sekitar 10 rial, nggak tahu kalau sekarang berapa. Ini Tan'im. Jadi Masjid Aisyah ini direkomendasikan sebagai tempat untuk menancapkan mikot ini berdasarkan kejadian pada zaman dulu itu. Sayyidah Aisyah dia mengambil mikotnya di sini, makanya di sini terkenal dengan namanya Masjid Aisyah, ya kan. Nah, dan ini kemarin katanya beberapa orang bisa umroh berkali-kali dari dia ngambil mikotnya di Tan'im. Kemudian untuk jamaah yang berasal dari Iran itu mengambil mikotnya di Qornul Manazil. Jadi ataupun ini rute yang digunakan, pokoknya negara manapun yang dia menggunakan rute yang melintasi Iran ini mengambil mikotnya di sini, menancapkan mikotnya di sini. Ini mikot Qorn al-Manazil al-Sail al-Kabir di sini. Jaraknya lumayan jauh sih kalau sampai ke Mekahnya. Nah, terus kalau yang dari jamaah yang dari Sudan, dari Mesir, dari Afrika, itu ngambil mikotnya di Jufah. Jufah itu deket sama Laut Merah, daerah-daerah sini kayaknya deh gitu. Jadi asik banget ternyata kita piknik. Ini belajar mengenal. Jadi memang orang-orang Islam tuh harus melek geografi ya. Ini kalau lihat tanahnya ini padahal tandus, gersang seperti ini, tapi Allah berikan kemuliaan di tanah ini dan menjadi impian setiap orang untuk bisa tinggal di sini, meninggal di sini, mengakhiri hidup, menutup mata di sini, Masjidil Haram.